Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suhadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO. Sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dinamika Demokrat menjelang pemilu kada 2024. Dan untuk membahas tema ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua pakar yang insya Allah akan membedah tema ini. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Amir Mahmud SC MSI. Beliau adalah pengamat ekonomi dan politik dari Universitas Muslim Indonesia. Beliau telah malang melintang di dunia akademisi dan tentunya di dunia usaha. Beliau dikenal pengusaha sukses dan tentunya juga dikenal dengan politisi yang juga berpengalaman. Baik, kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Firdaus Muhammad, Pak Dekan, pengamat komunikasi politik Islam Universitas Negeri Alauddin. Baik, Assalamualaikum Pak Dokter, sehat Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya. Ini keduanya ini adalah senior saya. Saya banyak belajar dari mereka-mereka. Makanya dalam mewawancarai dan bertanya kepada mereka saya gak canggung loh. Baik Sobat IPISO, kita masuk pada diskusi. Saya mulai dari Kakanda Dr. Amir Mahmud. Demokrat diambang perpecahankah atau hanya grand design atau sandiwara? Ada beberapa persepsi publik yang mengatakan bahwa dinamika Demokrat ini mungkin saja hanya by design dari sosok seorang SBY yang dianggap adalah ahli di dalam dunia politik, atau memang Demokrat dianggap sebuah ancaman sehingga harus diganggu, harus dimatikan dan harus didualismekan agar Demokrat ini di 2024 bukan menjadi sandungan bagi kelompok tertentu yang mungkin merasa terganggu dengan eksistensi Demokrat menuju 2024 dengan sosok seorang anak muda yang menjadi ketua umumnya, putra tertua SBY Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa dinamika Demokrat dalam kacamata Kakanda Dr. Amir? Silakan. Terima kasih Pak Suhadi. Terkait dengan Demokrat, jadi saya akan kupas sedikit ya. Partai Demokrat ini pada pemilu 2004 pernah menjadi pemenang pemilu. Pernah. Dan sempat mengusung kadernya sebagai calon presiden. Dalam hal ini adalah pendiri, foundernya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Berjalan waktu, Demokrat masuk kepada pemilu 2009 menurun, kemudian sampai 2019 dia berada urutan kelima. Itu sejak 2004 pasca SBY berhenti jadi presiden, dia turun perolehan suaranya, turun anggota dewannya jumlahnya. Nah, tapi biasanya titik balik itu kalau ada konflik. Misalnya saya ambilkan contoh, Partai Kebangkitan Bangsa itu ya pernah mengalami hal yang sama. Cuma bedanya ada gangguan internal, ya, dipicu oleh kepentingan internal. Beda dengan Demokrat. Demokrat itu ada gangguannya eksternal. Kenapa eksternal? Karena pengalaman di Indonesia menyambut pada pemilihan presiden atau pemilu, biasanya ada saja partai yang diganggu. Ya, ada yang terganggu ya. Ada terganggu karena kepentingan eksternal para kader yang berkelahi. Kemudian kalau dari eksternal itu mungkin kepentingan siapa yang mau mengganggu. Nah, ada pertanyaan begini. Saya pernah ditanya, kalau saya tidak salah Pak Suhadi pernah tanya, berapa pasang calon presiden, cawapres? Saya bilang kalau konflik Demokrat berkepanjangan, ya, katakanlah misalnya penyelesaian konflik itu akan masuk di Kementerian Hukum HAM dan itu butuh waktu yang lama. Tidak selesai ya. Tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, maka Partai Demokrat tidak bisa ikut pemilu, bahkan mencalonkan presidennya. Nah itu problem itu. Kalau Partai Demokrat lolos, tetap dipegang oleh
kepemimpinan SBY dengan Keluarganya, ya siapa anak muda ini Agus Harimurti. Ya dia bisa mengusung. Jadi kalau misalnya Demokrat berkepanjangan, maka calon presiden hanya 2 pasang. Ya, calon presiden hanya 2 pasang. Artinya apa? Partai Demokrat itu tentu saja ada calon yang kadang-kadang. Iya. Tapi ketika konfliknya itu tidak selesai sampai 2 tahun kemudian, yakin bahwa Demokrat tidak bisa mengusung. Dengan demikian hanya 2 calon presiden saya muncul. Kalau Demokrat lolos dari konflik ini, keluar dari lubang jarum, semua masalah selesai 2 tahun ke depan, maka dia bisa mengusung calon presiden. Jadi 3 pasang. Jadi seperti itu pandangan saya, Pak Swadi. Baik, itu analisis pembuka dari Kakanda Dr. Amir Mahmud. Baik, saya ke Kakak Dekan, Dr. Firdaus Muhammad. Pertanyaan sama, apakah dinamika yang terjadi di Demokrat ini, menurut kacamata Kakak Dekan, adalah grand design yang sebenarnya dibangun sendiri oleh internal Demokrat, ataukah memang ada ketakutan dari kelompok-kelompok politik besar dengan kehadiran Demokrat dengan sosok tokoh muda AHY menuju 2024? Bagaimana pandangan Kakak Dekan, Pak Dr. Firdaus Muhammad? Silakan. Ya, terima kasih. Politik itu salah satu faktor penting dalam politik itu adalah momentum. Nah, bagi politisi, momentum itu adalah sesuatu yang bisa diciptakan, grand design, disetting, juga bisa memanfaatkan. Ada momentum yang kemudian dimanfaatkan dan menguntungkan. Itu sangat tergantung pada strategi-strategi dan kepekaan para elit politik. Persoalan Demokrat bagi saya bukan grand design dalam pengertian SBY berkonspirasi dengan orang istana Pak Muldoko untuk menggoyang ini lalu kemudian dengan cara itu menarik simpati. Saya tidak berpikir sejauh itu grand design. Tetapi bahwa SBY memainkan momentum ini, ya. Jadi dengan kekuatan yang dimiliki oleh SBY, pengaruhnya, lalu kemudian yang melakukan ini adalah istana. Dan bagi saya itu kudeta setengah hati. Karena kalau istana yang menginginkan sepenuh hati, tentu bisa menggunakan cara. Sebetulnya misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Dimainkan di situ saja ini menguras energi Demokrat. Tetapi ada hal yang harus dihitung, adalah bumerang politik. Kalau pemerintah menzalimi Demokrat misalkan melalui Pak Muldoko, karena bagaimanapun Muldoko ini tidak bisa dilepaskan dengan istana ketika terjadi kudeta itu, maka ini sebenarnya bisa jadi bumerang pemerintahan Jokowi. Makanya ketika ingin direbut kembali itu agak mulus. Nah, karena Pak Muldoko juga sudah mencoba, mungkin juga merasa dukungan dari istana tidak penuh, lalu kemudian ini barang berat untuk dimainkan, maka ya, dan Presiden kan tidak memberi panis terhadap Muldoko, tetap saja dalam posisinya seperti itu dan mereduplah konflik ini. Nah, ini sebuah kejadian. Tinggal bagaimana Demokrat mengambil hikmah di balik itu. Yang pertama adalah bagaimana menguji loyalitas kader, konsistensi orang-orang dengan sendirinya akan terseleksi. Yang kedua adalah justru dalam teori itu ketika ada konflik ada integrasi. Nah, justru kader-kader ini terintegrasi. Kalau bahkan dari Sulawesi Selatan itu statement Pak Nematullah agak keras ketika merespon secara katakanlah lebih emosional untuk membackup AHY, itu sampai keluar bahasa yang khas dari beliau. Iya benar. Jadi sebenarnya momentum ini kudeta kemarin itu sedikit banyaknya bisa dianggap menguntungkan Demokrat karena mampu memainkan. Tetapi bahwa ini grand design saya kira tidak, karena ini berisiko. Sekiranya dipermainkan di Kementerian Hukum dan HAM, digantunglah begitu,
maka ini menguras energi Demokrat. Tapi hitungan lainnya adalah bisa merugikan pemerintahan Jokowi. Tetapi kemudian bagaimana masa depan Partai Demokrat? Nah, ini kan situasi politik ketika Pak SBY 2004 itu kan juga posisi terselimi dari Megawati, lalu kemudian maju, dan disinilah uji coba politik pencitraan. Ya. Kita kan paling banyak bicara soal komunikasi politik kaitan dengan politik pencitraan. Mungkinkah pola seperti itu yang coba dibangun kembali Pak SBY? Terlanjur partai ini dibangun dengan politik pencitraan. Maka ketika AHY tidak lepas bahwa AHY sekarang itu kita lihat ketika menjadi calon gubernur DKI itu figur yang sangat cepat beradaptasi ketika dia sebagai seorang tentara yang sangat disiplin, yang katakanlah mungkin kaku, tiba-tiba dia harus menjadi figur yang fleksibel. Bagi saya AHY itu luar biasa kemajuannya untuk adaptasi dari dunia militer ke politik. Nah, dalam posisi sebagai politisi muda, yang tidak dipersiapkan secara matang sesungguhnya. Tetapi kalau saya boleh menyebut tadi istilahnya grand design, saya kira dibanding dengan adiknya, AHY ini lebih siap untuk katakanlah menggantikan ayahnya di Partai Demokrat. Karena kalau SBY lepas, nah ini bedanya, Megawati tetap mengendalikan partai, SBY tidak, tetapi ada kaderisasi. Nah ini kalau misalnya dari PDIP ada Puan Maharani di kader seperti itu, bagi saya ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan. Nah, tetapi terpenting dari Partai Demokrat sekarang adalah dia harus mempunyai pertahanan yang kuat untuk tidak tergerus. Nah, jadi dia sebenarnya sudah partai yang sudah mapan, infrastrukturnya sudah sangat kuat. Tinggal bagaimana posisi yang sudah aman ini dengan infrastruktur partai yang sudah aman setelah ada pasca kudeta yang setengah hati itu. Nah, tinggal bagaimana AHY ini memainkan posisi, terutama nanti di menjelang pemilihan presiden. Kalau dia bisa misalnya berkolaborasi dengan tokoh, sebutlah dia posisi wakil saja. Sebutlah misalnya Anies, AHY. Misalnya seperti itu spekulasinya. Banyak yang menginginkan itu, adegan. Dan itu memungkinkan terjadi. Nah, kalau itu sampai terjadi misalnya, maka AHY akan memainkan peran yang berbeda dengan Anies. Dia lebih main misalnya di kelompok-kelompok milenial. Wah itu besar peluangnya. Tetapi ketika dalam bahasa lokal kita di sini di Sulawesi Selatan salah picai. Nah itu juga bisa menjadi posisi yang membahayakan AHY sekaligus berdampak terhadap Partai Demokrat. Jadi saya kira ada jeda waktu yang memungkinkan AHY membangun citra dirinya, ketokohannya, dan menunjukkan diri bahwa dia mampu mengendalikan partai di tengah berbagai dinamika internal, terutama pasca kudeta. Itu luar biasa itu. Konflik Golkar lama, konflik PKB lama, konflik PDIP lama, tetapi terutama Kak Suryadi Mega dulu. Tetapi konflik yang membayangi Demokrat itu sebentar sekali penyelesaiannya. Menurut saya itu sebuah prestasi. Dan tidak bisa mengatakan bahwa ini sepenuhnya SBY. Bagi saya sudah ada AHY di situ. Jadi kemampuan AHY itu turun mendekati kader-kader termasuk di Makassar, bagi saya itu adalah salah satu modal sosial seorang AHY yang menunjukkan kemampuan kepemimpinannya. Artinya SBY tidak salah menunjuk AHY ya, adegannya. Kaderisasi yang berhasil. Berhasil. Oke, Sobat Ipiso, pembuka dari Kakak Dekan sangat menarik. Saya ke Kak Dr. Amir Mahmud lagi. Jokowi sudah 2 periode, Kak Dr. Amir Mahmud. Artinya saya agak sanksi bahwa Jokowi ini ada di balik rencana-rencana Muldoko melakukan kudeta kemarin yang akhirnya gagal, atau misalnya mendukung. Saya agak sanksi apakah dia berada pada posisi itu. Kalau dia tahu mungkin iya. Kalau menurut saya
Yang kedua, dia kan sudah 2 periode memimpin negeri ini, artinya bisa dikatakan kepentingan Pak Jokowi untuk 2024 itu mungkin masih ada, tapi tidak terlalu besar lagi untuk kepentingan dirinya. Regenerasinya juga mungkin masih sangat jauh untuk bisa melanjutkan capaian-capaian Jokowi. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa otak dan seperti apa target-target dari kelompok-kelompok yang coba mendorong Muldoko mengganggu Demokrat? Karena kita semua tahu bahwa Muldoko itu ya kader SBY. SBY menjadikan dia panglima, beredar foto-foto dia cium tangan dan lain-lain. Nah, kemudian muncul lagi dinamika baru dengan Pak Yusril terlibat. Artinya ini saja dinamika awal itu butuh dibedah oleh Kakanda Dokter. Dan seperti apa motivasi Yusril juga terlibat secara tiba-tiba? Silakan Kakanda Dokter Amin Mahmud. Ini pertanyaan yang sangat politis ya. Jadi ada pendapat bahwa di dalam infiltrasi, saya menyebut ini infiltrasi politik ya. Ada yang menyebut Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sudah selesai ya. Artinya sudah 2 periode ya. Saya pikir tidak mungkin sampai 3 periode ya. Itu pertama. Kedua, Pak Jokowi itu tidak punya partai. Nah, yang ketiga, Pak Jokowi sampai saat ini belum terbaca siapa kader yang dipersiapkan. Lalu, mungkinkah seorang Muldoko adalah salah seorang tentara yang pernah dikaryakan di masa SBY sebagai panglima kalau tidak salah ya? Iya, panglima. Nah, apa kepentingannya Muldoko? Jadi menteri, sekarang jabatannya sudah setingkat menteri. Ya. Kalaupun misalnya mau juga ketua partai, saya kira ketika dia berhadapan dengan SBY, minta saja jadikan saya sekjen di situ. Iya. Posisi sekjen di Partai Demokrat, ketua umum dengan sekjen itu sama saja. Ya. Saya kira selevel itu ya. Jadi kalau Pak Muldoko mau masuk di Partai Demokrat, tidak dengan cara kudeta. Harusnya sowan saja ke Cikias, minta ke beliau, Pak SBY, Pak saya mau masuk berpartai, tolong akomodir saya minta jabatan sekjen. Saya kira dikasih, atau ketua departemen di dalam itu, ya, atau sekretaris Dewan Pembina. Nah, mungkin saja dugaan saya, ada disinyalir ya, tanda petik, ada partai besar yang mungkin melakukan gerakan-gerakan agar partai ini tetap di urutan kelima sekarang, ya, dan lakukan infiltrasi. Tapi ini harus dihitung secermat mungkin. Biasanya partai yang sudah mengalami konflik seperti ini dengan gangguan internal, dia bakalan melakukan konsolidasi pemimpinnya, konsolidasi kadernya. Kemudian sekaligus untuk menguji loyalitas kader, integritas kader. Jadi di sini dilihat seperti apa kadernya berjuang mempertahankan rumah tangganya yang diganggu. Jadi kaitannya dengan Yusril, 2 pekan lalu itu ada isu bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Pak Yusril itu katanya sih ya, ini bocoran bahwa akan menggantikan Yasona Lawli sebagai Menteri Hukum HAM. Nah, berbarengan dengan itu, ya, 3 hari yang lalu sudah diputuskan bahwa pihak lawan dari Demokrat yang ada di luar, artinya kader Demokrat dulu tapi tidak terakomodir dalam kepengurusan di Agus ini, itu melakukan konsolidasi dan melakukan gugatan. Gugatannya apa? Menggunakan jasa hukum dari Pak Yusril. Nah, Pak Yusril ini poin yang dia mau tuntut adalah bagaimana mengupas kembali itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga termasuk perhutanan partai. Nah, sementara pakar hukum yang lain mengatakan bahwa anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan peraturan partai itu tidak bisa dilakukan judicial review, nggak bisa. Jadi Kementerian Hukum tidak boleh sampai di situ, karena itu kebijakan internal partai tidak bisa diintervensi. Bisa saja ADRT berubah,
kalau dilakukan kongres luar biasa, munas luar biasa, muktamar luar biasa. Ini yang saya pahami kalau di partai ya. Seperti itu Pak Suwadi. Siap. Sobat Tipiso, makin menarik, makin didalami kasus ini. Baik, saya ke Kakak Dekan lagi. Kakak Dekan, kira-kira kalau Demokrat lolos dari dinamika ini, di pemilu peluang Demokrat seperti apa menurut pandangan Kakak Dekan? Karena kita melihat bahwa gerbong pemerintah berhasil memaksakan pemilu kada, pemilihan legislatif presiden itu tetap kembali seperti perencanaan awal, yaitu 2024, dan pilkada serentak pun berada di 2024 walaupun berbeda bulan. Seperti apa kira-kira peluang Demokrat bisa bersaing dengan partai-partai pro pemerintah yang tentu akan menguasai sistem menuju 2024, karena kita tahu bahwa menjelang 2024 itu akan ada banyak PLT atau kepemimpinan di daerah berakhir, dan tentu dalam hal ini gerbong pemerintah akan memainkan peran-perannya untuk menitip orang-orang yang bisa menjadi corong untuk pergerakan politiknya menuju 2024. Kacamata Kakak Dekan melihat Demokrat di 2024. Terima kasih. Saya kira konflik Demokrat kaitannya dengan kudeta boleh dianggap selesai. Iya. Artinya kalau itu mau diperpanjang sudah tidak terlalu relevan lagi, tidak menguntungkan siapapun. Nah, kemudian untuk kedepannya apa yang harus dilakukan oleh Demokrat? Pertama, tetap konsolidasi. Saya kira hikmah dari kudeta kemarin itu justru mengikat, mempererat konsolidasi kader. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan Demokrat? Penguatan pada kader. Dalam hal ini AHY diperkuat untuk harus didorong di Pilpres 2024. Posisi apapun, tetapi harus disiapkan. Sudah mulai harus dijual satu. Ini juga harus turun ke tingkatan bawahnya, mempersiapkan kader-kader untuk di pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, termasuk juga di legislatif. Nah, dan terpenting lagi adalah soal isu. Isu politiknya harus ada diferensiasi dengan pemerintahan Jokowi. Jadi sekarang mestinya memang harus mengambil posisi sebagai oposisi. Nah, jadi karena ya pasti sekarang ada kecenderungan kelompok tertentu atau sebagian masyarakat menganggap Jokowi ini sudah cara politiknya sudah seperti ini, penilaian publik. Maka yang terpenting adalah bagaimana kemudian AHY ini berat mendepresiasi politik. Seharusnya lebih oposisi, tetapi kritikannya harus terukur. Baik, saya ke Anda Dr. Amir Mahmud lagi. Nah, di Pilpres ini kan sinyal gawat nih bagi Demokrat, karena AHY sampai hari ini elektoralnya belum juga naik-naik. Artinya masih stagnan. Oleh beberapa lembaga survei masih bermain di angka 2-4%. Paling tinggi 4% digambarkan oleh sebuah lembaga survei. Artinya untuk mengejar figur-figur yang sudah berada di angka 18-25% seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, mungkin AHY ini akan sulit dan berat untuk bertarung di posisi calon presiden. Dan mungkin saja dia akan menurunkan grade-nya menjadi hanya mempersiapkan diri sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau dia hanya menurunkan grade-nya dan hanya mengincar posisi calon wakil presiden, idealnya AHY bersama siapa? Terima kasih Pak Suwadi ya. Jadi saya kembali ke
konflik internal. Jadi kelihatannya konflik internal bukan konflik internal penyebabnya dari eksternal ya, gangguan eksternal. Dan saya kira dan adanya melakukan judicial review oleh Yusril, dan ini kan panjang prosesnya, bisa jadi sampai 1 tahun, dan itu akan memakan waktu, menyita energi. Nah, seorang Agus ini kalau tidak pandai-pandai memanage waktunya, dan itu yakin pasti terganggu, tersita oleh masalah hukum di Kementerian Hukum HAM, karena ada RT partai yang mau dikupas, dibedah kembali. Mestinya itu ada RT itu diselesaikan di muktamar, di kongres, atau di munas luar biasa. Kenapa dibawa ke Kementerian Hukum HAM untuk diperdebatkan? Nah, di sini tantangannya Pak Agus ini, kapan dia memikirkan kasus hukumnya dan kapan dia melakukan sosialisasi dan konsolidasi partai. Itu yang pertama, sebuah kendala besar itu, Pak. Yang kedua, ketika ini kan sudah berjalan 2 tahun Pak Agus ini ya, melakukan sosialisasi, tentu saja waktu 2 tahun itu tapi kenaikannya tidak signifikan ya, dari mulai popularitasnya, elektabilitasnya. Nah, pertanyaan, kalaupun mau maju sebagai wapres, oke, silakan saja berambisi jadi wapres, tapi dengan siapa? Ya tentu saja calon presiden yang sudah tinggi ratingnya, yang tinggi elektabilitasnya, popularitasnya, akan mencari wakil yang juga tinggi, ya, yang juga tinggi. Nah ini kan seperti misalnya ada Prabowo, dia akan mencari calon dari luar Jawa yang kuat. Ya contoh kemarin kasus itu pasangan dengan Sandiaga Uno. Kemudian ada figur kedua ini Ganjar Pranowo, jelas sekali bahwa dia tuh berbasis Jawa. Dia akan mencari yang geopolitiknya berbeda dengan dia. Harus mencari dari wilayah Indonesia Timur. Anies juga ya. Saya tidak tahu apa Pak Anies ini apa orang Jawa ya. Dia lahir di Jawa tapi kelihatannya beliau orang Arab. Keluarga bapak ibu Arab. DNA-nya Arab. Ya. Lahir di Jawa. Kalaupun dia berpasangan dengan Anies, saya pikir dia tidak menguntungkan. Lalu, kalau harapannya Anies bahwa Demokrat dia mau ambil sebagai partai yang mengusung, nah ini juga harus hati-hati. Demokrat berdasarkan perolehan suara persentase 2019, itu Demokrat hanya 7,7%. Dia berada urutan ke-7. Nah, siapa yang bisa masuk di dalam koalisi itu? Ya tentu saja mungkin digadang-gadang adalah PKS. Ya. PKS. Lalu siapa lagi? Nah, saya tidak tahu ini yang ketiga. Kalau hanya 2, maaf ya. Bisa bilang tadi bahwa bisa jadi hanya 2. Mungkin Nasdem kan ada. Nasdem juga tidak cukup, Pak. Nasdem itu 9,05%. Nah, kalau kita tambahkan Demokrat yang 7%, ya kemudian partai PKS ya 8%, kalau PKS mau konsisten. Karena saya tahu siapa saja calon presiden, calon wapres yang dekat-dekat dengan PKS. Itu sudah terkonsolidasi lama hubungan itu. Ya, cuma tidak enak saya buka, karena ini ibarat main bola ini masih panjang. Ya, masih panjang. Jadi saya ulangi kembali bahwa konflik Demokrat berpotensi bahwa calon presiden itu hanya 2 pasangan. Kalau dia lolos, dengan siapa Partai Demokrat berkoalisi? Apakah dengan PKS dan atau dengan Nasdem? Terima kasih, Pak. Iya. Baik, Sobat Episode, saya ke Kakak Dekan lagi. Nah, tadi walaupun sudah disinggung sedikit oleh Kakak Dr. Amir, peta koalisi Demokrat di Pilpres. Dari kacamata Kakak Dekan, Demokrat ini kan berada di luar jalur gerbong pemerintah, tetapi belum memainkan peran oposisinya secara maksimal, atau masih setengah-setengah memainkan peran oposisinya. Nah, tentu ini akan menjadi PR besar bagi Demokrat menuju koalisi 2024 dalam hal ini mengusung Pilpres, Capres dan Cawapres di Pilpres. Nah, kalau dilihat peta koalisi, dominasi koalisi ke pemerintah itu sangat besar.
bahkan Nasdem kan juga bagian dari koalisi pemerintah, walaupun dalam dinamisasi politik sampai hari ini saya melihat ada potensi Demokrat ini menciptakan gerbong calon presiden dan wakil presiden di luar gerbong pemerintah, seperti itu. Nah, secara gambaran besar, idealnya Demokrat berkoalisi dengan partai-partai mana saja, dan idealnya Demokrat menghadirkan calon presiden dan wakil presiden yang mana saja atau seperti apa yang tepatnya menurut kacamata Kak Dekan? Ya, saya kira Pilpres masih cukup lama, 2024. Maka yang terpenting sekarang adalah konsolidasi internal, penguatan kaderisasi, penguatan jaringan, dan bagaimana memainkan isu untuk memenangkan, mengambil hati masyarakat. Nah, karena dari situlah perolehan suara. Jadi masyarakat itu sudah semakin cerdas melihat partai ini. Setiap partai tentunya. Jadi ini secara umum. Setiap partai harus berkonsentrasi untuk membangun pundi-pundi suara. Nah, nanti setelah itu baru membangun koalisi. Jadi kalau terbaca sejak dini akan melakukan ini dan itu justru bisa bisa dipatahkan ya. Jadi sebaiknya gerakan politik itu tidak terbaca. Tidak terbaca, disilentkan ya. Jadi ini kan bagi saya sudah cukup bagus. AHY itu bisa lalu lalang ke istana, tapi dia tidak masuk di struktur pemerintahan. Nah, jadi dia bisa masuk, itu artinya ada bargaining positionnya, tetapi dia juga bebas mengkritik karena dia di luar sistem, dapat di luar pemerintahan. Nah, ini kalau terus dibangun oleh AHY, saya kira ini modal sosial politik yang bagus untuk SBY, untuk Partai Demokrat ke depan. Dengan tetap ada pelibatan-pelibatan dari SBY, tetapi SBY itu sudah harus memberikan kemandirian politik kepada putranya, tetapi juga tidak boleh melepaskannya karena harisma SBY itu tetap besar. Saya kira itu. Ya. Baik, Sobat Episode, pendalaman dari tema kita pada diskusi pada kesempatan kali ini telah dipaparkan oleh dua pakar yang telah hadir untuk membedah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin yang terakhir saya kepada Kakak Dr. Amir Mahmud lagi, dari sekian banyak nama-nama yang saat ini populer, bagus elektoralnya, tetapi rawan tidak memiliki kendaraan politik. Sebutlah tadi Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, kemudian ada Mahfud MD juga yang tidak masuk dalam percaturan politik nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, kemungkinan besar Demokrat ketika kesulitan memunculkan kader dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, siapa yang paling relevan, paling rasional untuk digandeng Demokrat di Pilpres 2024 menurut kacamata Kakak Dr. Amir Mahmud? Silakan. Oke, jadi ada 3 bakal calon presiden yang ditangkap survei dengan 4 kali survei ya selama 1 tahun terakhir. Yang pertama Prabowo urutan pertama, jadi popularitas, elektabilitas, karena beliau pernah calon presiden 2019, itu yang pertama. Yang kedua ada Ganjar Pranowo, meskipun beliau ini gubernur dan termasuk kader terbaik dari partai PDIP, tapi sayang di internal partai putri ketua umum juga berminat jadi calon presiden atau wapres ya. Kemudian yang ketiga ada Anies Baswedan. Jadi yang saya pikirkan adalah Anies Baswedan ini mau lewat partai mana? Ya. Jadi gelindingan politik ya. Gelinding politik itu bahwa Demokrat akan mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan AHY. Dengan partai pengusung tambahan ada PKS, ada Nasdem. Ya. Tinggal bagaimana political sharing itu yang didistribusikan.
minta apa nanti Nasdem, minta apa nanti PKS. Itu kalau lolos Demokrat. Nah, pertanyaan, apakah PKS itu sudah pasti jawabannya belum? Karena kita tahu bahwa PKS itu tergantung lobbynya, ya, tergantung lobbynya. Dan saya pikir ada beberapa tokoh yang sudah mendekat ke PKS. Ya, namanya politik itu ya, siapa menerima, siapa memberi, siapa dapat apa, ya. Jadi seperti itu Pak Dir. Jadi kita tidak bisa dulu apakah Anies maju atau tidak. Nanti kita lihat bagaimana penyelesaian konflik di Demokrat. Artinya sebaiknya Demokrat fokus dulu pada penyelesaian konflik ya. Baik, Sobat episode terakhir ke Kakak Dekan. Potensi untuk Demokrat dan PDIP berkoalisi di 2024 sebesar apa? Apalagi sebesar apa peluang Puan dan AHY disatukan di 2024? Kakak Dekan, silakan. Sepertinya nihil ya. Politik itu selalu ada kemungkinan, tetapi kemungkinannya kecil. Kecil ya. Antara PDIP dengan Demokrat. Meskipun bisa saja nanti ada titik temunya, tetapi saya kira masih sulit. Mungkin yang lebih awal harus rekonsiliasi adalah antara SBY dan Megawati. Saya kira itu. Baik, Sobat episode, demikian tadi kita telah membedah diskusi dengan tema yang kita angkat pada kesempatan ini, yaitu dinamika Demokrat menuju pemilu kada 2024. Dua pakar telah membedah tema kita dengan sangat jelas, dengan sangat dalam, bahwa dinamika di Partai Demokrat ini masih tergolong dinamis. Artinya kita semua masih harus menunggu seperti apa akhir dari dinamika itu. Dan tadi kedua pakar telah memaparkan bahwa keterlibatan elit-elit sangat mungkin terjadi pada dinamika itu, tetapi juga potensi-potensi bahwa grand design dari dinamika itu bisa saja lahir dari Demokrat itu sendiri untuk mengejar namanya politik pencitraan, politik rasa kasihan seperti yang pernah dinikmati oleh Pak SBY 2004 lalu karena merasa tersolimi oleh kebijakan Megawati dan akhirnya dia memenangkan Pilpres pada saat itu. Mari kita lihat seperti apa kelanjutan dari dinamika Demokrat ke depan. Mungkin saja pada sesi berikutnya kita akan membedah Demokrat pada sesi-sesi yang lain dan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Swadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada, dan kepada kedua narasumber yang telah bersama-sama di studio episode untuk membedah tema kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.